Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantara Zeta Fitri, absen 12 dari kelas 11-2. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman biologi, tugas dari Pak Adam. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai kerangka manusia. Yang pertama, ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdapat pada bagian atas kepala ini. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu tulang kranial dan tulang wajah. Lalu selanjutnya ada gelang bahu. Gelang bahu itu terdapat pada di bagian sini. Di bagian ini, bagian atas, namanya adalah tulang sangka atau clavicula. Sedangkan di bagian sini, itu namanya tulang belikat atau biasa disebut scapula. Lalu terdapat sangkar toraks. Sangkar toraks terdapat pada bagian tengah dada dan biasa disebut sternum. Lalu ada yang di bagian sini, itu namanya adalah tulang rusuk atau bisa disebut juga ribs. Lalu terdapat anggota gerak atas, di bagian lengan. Yang pertama ada lengan atas. Atas itu terdapat pada bagian sini. Lalu ada tulang hasta atau biasa disebut ulna. Ulna itu terdapat pada bagian sini. Lalu selain hasta terdapat pengumpil atau biasa disebut radius. Terdapat di sini. Radius itu ini. Selain itu terdapat tulang pergelangan tangan atau karpal. Karpal terdapat pada bagian ini, di sini. Lalu ada juga telapak tangan yang biasa disebut metakarpal. Metakarpal. Lalu ada jari tangan atau juga bisa disebut phalanges. Lalu ada anggota gerak bawah, yaitu kaki bagian bawah. Yang pertama ada tulang paha. Tulang paha. Lalu ada tempurung lutut. Tulang paha biasanya disebut femur. Lalu tempurung lutut itu patella. Patella itu pada di sini, tempurung lutut. Terus ada tulang kering atau tibia. Tibia itu berada di sini, tulang yang tebal. Lalu selain tibia terdapat betis. Betis berada pada di sini. Atau biasa disebut fibula. Lalu ada pergelangan kaki. Pergelangan kaki itu di bagian bawah. Bagian bawah ini. Bagian bawah ini. Atau biasa disebut tarsal. Lalu ada telapak kaki, biasa disebut metatarsal, dan juga ada jari kaki yang biasa disebut phalanges. Lalu bagian kedua adalah ossifikasi. Ossifikasi merupakan proses pengulangan yang dimana tulang rawan menjadi tulang keras. Proses ini terjadi setelah bayi. Yang kedua ada istilah osteoblast. Osteoblast merupakan sel pembentukan tulang. Yang ketiga ada istilah osteosit. Osteositit merupakan salah satu sel-sel tulang yang berasal dari perkembangan osteoblast.
Proses osifikasi atau proses pembentukan tulang berpusat pada bagian tengah, kemudian baru ke arah tepi. Pembentukan tulang diawali atau dimulai dari adanya kartilago atau dimulai sejak masa embrio. Di fase embrio banyak sekali kartilago pada bagian tengah atau berbentuk seperti rongga. Di dalam rongga tersebut berisi osteoblas. Selanjutnya, pada masa fetus sudah mulai muncul yang namanya pembuluh-pembuluh darah di dalam osteoblas, terutama pada bagian tengah, karena osteoblas terletak pada bagian tengah. Darah tersebut berfungsi sebagai pemberi nutrisi atau makanan untuk proses pembentukan tulang. Dikarenakan apabila darah sudah masuk ke dalam osteoblas, mulailah tumbuh jaringan-jaringan tulang dan sumsum tulang. Kemudian berkembang lagi mengalami kelanjutan pada fase bayi, di mana di fase bayi ini akan mengalami perubahan bentuk tulang yang pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder artinya mengalami pertambahan ukuran seperti memanjang atau membesar. Semakin tumbuh, semakin banyak jalur-jalur peredaran darah untuk memberikan nutrisi dan jadilah tulang dewasa atau biasa disebut tulang keras. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tulang rawan atau klorofil. Nama penyusun sel dari tulang rawan ini adalah kondrosit. Kondrosit terbentuk dari kontroblast, atau bisa dikatakan bahwa kontroblast ini adalah sel muda dari kondrosit. Kemudian, jika di jaringan penyokong termasuk pada tulang rawan tentu memiliki matriks. Matriks adalah bahan dasar didominasi oleh kondrin. Kondrin ini adalah percampuran protein dengan polisakarida. Selain itu, tulang rawan ini juga dibungkus. Nama pembungkusnya ini disebut oleh perikondrium. Lalu berdasarkan jenis dan jumlah serat yang ditemukan dalam kartilago, maka kartilago ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah hialin, yang kedua adalah elastin, dan yang ketiga adalah fibrosa. Yang masing-masing ini akan kita bahas. Yang pertama yaitu tulang rawan atau kartilago hialin. Sebetulnya kalau hialin ini jumlahnya paling banyak di dalam tubuh kita. Ciri khasnya adalah matriksnya mengandung banyak serat kolagen yang menyebar berbentuk seperti anyaman, tetapi anyamannya itu lebih halus dan juga rapat. Juga warnanya bening seperti kaca. Itu adalah karakter dari kartilago hialin. Lalu jika dilihat berdasarkan fungsinya, fungsi dari kartilago hialin, yaitu untuk memberikan kekuatan atau berperan sebagai penyokong serta membantu pergerakan pada persendian. Nah, contoh dari kartilago hialin ini bisa ditemukan pada ujung tulang rusuk, tapi kalau misalnya kita mau ambil dari tengah itu tuh nggak masuk karena itu tulang keras atau tulang pipih. Tapi kalau di ujungnya itu kan termasuk tulang rawan atau kartilago. Kartilagonya itu adalah jenis hialin.
atau bisa juga ditemukan pada saluran pernafasan. Karena paling banyak itu berada di saluran pernafasan, mulai dari hidung sampai dengan bronkus. Semuanya tersusun dari cartilago hyalin. Lalu yang kedua ada juga yang disebut oleh cartilago fibrosa atau bisa juga disebut fibrocartilago. Ciri khasnya yaitu tersusun dari serat kolagen, tetapi kolagennya itu berbentuk padat dan juga kasar. Matriksnya berwarna gelap dan juga keruh, berbeda jauh dari cartilago hyalin. Untuk cartilago fibrosa ini berfungsi sebagai penyokong dan juga pelindung. Untuk contohnya itu bisa ditemukan pada ruas-ruas tulang belakang, karena kan tulang belakang itu terdiri dari beberapa ruas. Nah, di bagian ruas-ruasnya itu tersusun dari tulang rawan. Nah, jenis tulang rawannya itu fibrosa, atau bisa juga di simfisis pubis, pertemuan antara tulang kemaluan. Itu juga tersusun oleh cartilago jenis fibrosa, atau bisa juga ditemukan pada persendian. Nah, itu adalah cartilago jenis yang kedua, yaitu fibrosa. Nah, sekarang kita ke jenis yang ketiga, yaitu elastis. Kalau untuk elastis mengandung serat elastis dan juga kolagen. Jadi warnanya tuh keruh tetapi kekuning-kuningan, sehingga untuk cartilago jenis elastis ini strukturnya lebih lentur karena kan namanya elastis ya, terus dia lebih fleksibel. Nah, kalau untuk fungsinya, fungsi dari cartilago elastis ini tuh sebagai memberikan fleksibilitas suatu organ. Nah, untuk contohnya itu dari cartilago elastis ini bisa ditemukan pada daun telinga di sini. Jadi kalau kita sentuh itu kan elastis tuh, pegang. Atau bisa juga ditemukan pada epiglottis. Epiglottis itu anak tekak, ditemukan pada faring atau pertigaan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Lalu bisa juga ditemukan pada laring dan juga bronchiolus. Jadi di saluran pernapasan tuh memang ada tersusun dari elastis, yaitu di bagian laring dan juga bronchiolus atau percabangan dari bronkus. Kalau bronkusnya itu kan hyalin, nah ini percabangannya. Bagian keempat adalah sendi. Sendi itu merupakan hubungan antara tulang dengan tubuh yang membuat tulang-tulang dapat berfungsi sebagai suatu sistem rangka. Sendi berdasarkan sifat gerakannya dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan juga sendi gerak. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sendi mati. Sendi mati merupakan sendi yang sama sekali tidak memungkinkan adanya pergerakan. Contohnya adalah sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua ada sendi kaku, yaitu sendi yang memungkinkan adanya sedikit pergerakan maupun terbatas. Contohnya terdapat pada tulang antar luas belakang dan juga tulang rusuk. Yang ketiga adalah diatrosis atau sendi gerak. Sendi gerak ini dapat digerakkan secara leluasa. Sendi gerak ini memiliki banyak bagian. Yang terakhir adalah otot.
Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan merelaksasi. Jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot. Setiap sel otot tersusun oleh serabut halus yang disebut miofibril. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurit, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik tersusun atas sel-sel berbentuk silinder. Otot lurik memiliki garis-garis gelap dan terang yang terletak bergantian, dia selang-seling. Ini melekat pada rangka. Otot ini bergerak secara cepat tetapi mudah lelah. Tiap otot lurik terdapat banyak inti yang terletak pada bagian tepi. Otot lurik bergerak menurut kehendak. Lalu otot polos. Otot ini tersusun dari sel-sel berbentuk gelindong yang tidak bergaris lintang sehingga disebut otot polos. Otot ini terdapat pada organ bagian dalam tubuh, seperti pada saluran pencernaan, kandung kemih, dan juga pembuluh nadi. Masing-masing sel memiliki sebuah inti sel yang terletak di tengah. Otot polos bergerak lambat dan tidak mudah lelah. Sifat geraknya tidak menurut kehendak kita. Yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung hanya terletak pada jantung. Otot jantung bekerja di luar kesadaran. Bentuk otot jantung itu seperti otot lurik, tetapi otot jantung memiliki percabangan. Inti sel pada otot jantung terletak di tengah. Fungsi otot pada manusia yaitu yang pertama, lurik. Lurik berguna untuk menggerakkan sistem otot. Lurik bekerja sebagai menggerakkan tulang dan sistem rangka sehingga dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari, contohnya seperti berjalan. Sedangkan otot polos berfungsi untuk membantu memproses pencernaan makanan, mengalirkan oksigen dan karbon dioksida pada organ pernapasan, mengalirkan darah pada pembuluh darah, bekerja pada organ reproduksi, dan juga membantu pembuangan sisa makanan. Sedangkan fungsi untuk jantung adalah untuk menggerakkan jantung. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.